Halo Talabers, akhirnya sirkuit kebanggaan kita sebangsa dan setanah air udah 100% rampung. Sirkuit yang nantinya akan menjadi venue bagi event-event balap nasional dan internasional. Sirkuit yang bakal jadi saksi sejarah lahirnya para pemenang-pemenang. Ini dia Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mandalika ini nggak kalah loh sama sirkuit-sirkuit negara tetangga. Ada banyak banget kelebihan yang cuma dimiliki sama sirkuit yang terletak di Lombok ini. Bahkan beberapa media asing sampai tercengang loh ngelihat kehebatannya. Wah, bangga banget kan? Tapi biar wawasan kamu makin luas, nih kita kasih perbandingan antara Mandalika dengan sirkuit Sepang yang ada di Malaysia. Siapa yang lebih unggul? Buat tahu jawabannya, simak video kita sampai habis ya. Sebelum bahas yang jauh-jauh, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama lokasi masing-masing sirkuit. Seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan ini diproyeksi menjadi kawasan wisata terpadu di daerah timur Indonesia. Semakin lengkap deh dengan adanya sirkuit bertaraf internasional. Untuk menjangkau venue balap ini, wisatawan cukup menempuh 2 jam penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok. Dari bandara menuju sirkuit sendiri, tersisa perjalanan darat selama 30 menit dengan jarak 18 km. Sedangkan sirkuit Sepang terletak di sebuah distrik dengan nama yang sama seluas 59.000 meter persegi. Kawasan yang terletak di negara bagian Selangor ini sejatinya merupakan kawasan industri terpadu, bahkan sering disebut sebagai Silicon Valley-nya Malaysia. Untungnya sirkuit ini berada sangat dekat dengan Kuala Lumpur International Airport. Pintu masuk negeri jiran ini bagi para pelancong mancanegara hanya butuh perjalanan 12 menit. Beda halnya dari pusat kota Kuala Lumpur yang sedikit lebih jauh sekitar 40 menit perjalanan darat. Sirkuit Mandalika sendiri dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021. Saat sirkuit Sepang telah berusia 22 tahun setelah pertama kali diresmikan pada 7 Maret 1999 oleh Perdana Menteri saat itu Mahathir Mohamad. Cuma butuh 2 tahun lebih sedikit untuk membangun sirkuit Mandalika. Wow, cepet banget kan? Proses konstruksinya dimulai pada September 2019 lalu. Walau sempat terdampak badai COVID-19, proses pembangunannya akhirnya rampung pertengahan 2021 ini. ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation adalah BUMN yang menginisiasi sekaligus penyandang dan penggalang dana bagi pembangunan sirkuit ini. Maklum, gak ada APBN dan APBD speser pun yang keluar buat sirkuit ini. Selain investasi dari ITDC, Himbara juga meminjamkan kredit investasi dalam jumlah besar. Alhasil, pembangunan rampung setelah menelan biaya sekitar 1,1 triliun rupiah. Senada dengan Mandalika, Sepang juga menelan biaya yang tak kalah fantastis. Pada tahun 1997, di mana peletakan batu pertama sirkuit ini dimulai, tak kurang dari 120 juta US dollar dikucurkan. Ingat, dana segitu dikeluarkan tahun 1997 loh, sesaat sebelum krisis moneter melanda Asia. Kebayangkan gimana mahalnya sirkuit ini? Herman Tilke, perancang sirkuit-sirkuit kelas dunia lain yang turut digunakan dalam ajang F1 dan MotoGP seperti Shanghai, Istanbul, Marina Bay, dan banyak sirkuit lain, juga ikut serta dalam perancangan sirkuit Sepang. Boleh dikata soal spesifikasi keduanya berimbang loh. Kita mulai dari panjang treknya dulu nih. Trek di Mandalika dibangun sepanjang 4.310 meter, sekitar 1,2 km lebih pendek dibanding sirkuit Sepang, yang memiliki panjang trek 5.542 meter. Dari 5,5 km trek tersebut terdapat 15 tikungan, serta 8 lintasan lurus. Sedangkan Mandalika memiliki 17 tikungan di satu putaran treknya. Sirkuit Sepang tersebut dibangun di tanah Selangor seluas 90 hektar. Sedangkan Mandalika memiliki total area yang sedikit lebih luas, terhitung ia dibangun di atas area seluas 120 hektar. Demi alasan keamanan dan kenyamanan para pembalap selama race,
aspal di sirkuit yang namanya diambil dari nama seorang putri pada cerita rakyat setempat menggunakan teknologi stone mastic asphalt. Teknologi ini mengutamakan daya rekat antar batu dengan kadar aspal yang lebih minim daripada biasanya. Hal itu membuat partikel dari SMA ini tidak terlalu rapat dan terlalu jarang. Singkatnya, aspal jenis ini akan jauh lebih memudahkan pebalap karena gripnya paling baik di antara aspal-aspal lain. Lebih aman pula di situasi wet race. Selain itu, biaya perawatan setelah beberapa tahun juga bisa diminimalisir. Itu karena jenis aspal SMA ini nggak butuh pelapisan ulang dalam waktu dekat. Katanya nih, aspal jenis ini baru dipakai di 4 sirkuit dunia. Di antaranya sirkuit Silverstone Inggris, Yas Marina Abu Dhabi, Phillip Island Australia, serta Mandalika sendiri. Sedangkan pada sirkuit Jepang, senyawa aspal yang digunakan diformulasi khusus demi membentuk trek yang mulus dan tidak kasar. Hal ini supaya lintasannya bisa beradaptasi dengan iklim tropis negeri jiran dan bisa digunakan sepanjang tahun. Sementara itu, batu sungai halus digunakan untuk lapisan kerikil di sepanjang trek. Cukup soal aspal, sekarang kita bahas kapasitas penontonnya. Grandstand seating di Mandalika diperkirakan dapat menampung kurang lebih 50.000 penonton. Itu baru buat penonton yang pengen duduk, beda lagi sama yang rela berdiri buat nungguin pebalap jagoan mereka lewat. Terhitung 138.000 orang bisa ditampung di tribun berdiri. Eits, masih ada lagi nih. Ada kelas VIP yang namanya Hospitality Suite. Di kelas ini seenggaknya ada 7.700 orang yang bakal ketampung. Gimana dengan Sepang? Well, total okupansi penontonnya berada di angka 130.000. Itu udah termasuk grandstand utama kapasitas 32.000 penonton, serta grandstand K dan F yang bisa menampung 18.500 penonton. Selain itu, kelengkapan yang dimiliki juga mirip-mirip. Mandalika memiliki 40 garasi, serta fasilitas medis, sponsor, serta area untuk media yang meliput jalannya balapan. Sedangkan Sepang memiliki 30 garasi dengan fasilitas lain yang sama dengan Mandalika. Uniknya, pit di Mandalika dirancang sebagai bangunan modular, yang artinya dapat dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Keren!